Kemudian ada observer yang kedua dari TKJ, Ibu Nona Vanessa Revi SPD. Kemudian ada observer yang kedua dari jurusan akuntansi mengajar juga BKN, Ibu Agrut Hana Rares SPD. Dan di sini ada Bu Pamung, Reski Tololio SPD, dan juga ada dosen pembimbing Ibu Dr. Etreda Teri MHU. Demikian saat asalnya akan saya mulai. Pada saat ini hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saya akan melaksanakan PPL aksi 1, PPL 1 aksi 2 di 1. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Jadi saat ini kita akan mulaikan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya. Dan sebelum kita mulaikan, kita akan awali dengan doa. Silakan untuk siapa peserta yang siap untuk berdoa, maju ke depan, buka doa kita, buka kegiatan kita. Silakan pendeta. Sebelum kita berdoa, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya sendiri yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berkati di dalam kerajaan surga, sekarang kami akan memulaikan pembelajaran kami. Engkau pimpin pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga kembali berakhir dengan baik. Ya Tuhan, menjadi doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih pendeta, silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Jadi biar akan cek dulu untuk kehadiran kita di pagi hari ini. Tugas mau di mana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Naisila. Keterangannya? Al. Ini dia? Iya, ini dia. Oke, baik. Terima kasih ya untuk laporannya, Mauro. Jadi diharapkan untuk kita selalu memperhatikan kehadiran ya. Karena kehadiran itu nilai paling pokok dalam kita dalam proses pembelajaran ya, bukan hanya tentang ujian dan sebagainya, tapi penilaian kehadiran itu penting sekali. Oke? Nah, sebelum kita lanjut dalam materi, ya, diharapkan kita mengecek dulu kondisi di samping-samping kiri kanan kita, kalau ada sampah atau meja yang kurang rapi, atau supaya terlalu nyaman untuk belajar. Ya. Oke? Nah, yang di sekian, kepada yang ada suara? Ada. Yang bukannya bisa terdengar? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, di saat ini kita akan melestarikan kebudayaan daerah kita. Jadi kita akan menyanyikan lagu daerah, ya, untuk ya kalian ketahui dan kalian akan melestarikan terus. Karena kalau kita tidak masukkan dalam pembelajaran itu akan mulai hilang. Apalagi sekarang zaman modern ya, siswa, anak rata-rata kurang tentang belajar kebudayaan. Jadi untuk lagu daerah kita akan nyanyikan yang sifat rekaan, tahu semua? Tahu? Oke? Supaya lebih semangat kita samakan dengan tepuk tangan. Oke? Kita mulai. Sayang sifat rekaan mati uti urutan sayang sifat rekaan mati uti urutan sayang seperti biasa dalam pembelajaran ini akan mengecek dulu ya untuk materi kita minggu lalu yang pertemuan yang terakhir ya. Ada yang masih ingat soal?
Ya? Yang lebih tepatnya apa? Iya, kehidupan masyarakat Pak. Diberdayakan dalam masa tempat zaman. Apa? Paleolitik dulu, Mesolik dulu, Neolitik dan Neolitik. Kehidupannya seperti apa? Ya? Ya masih nomaden atau nomaden? Berpindah-pindah. Ya, di mana kehidupan yang dari awal dia berburu beramu, kemudian berburu beramu tidak lanjut sampai ke bercocok tanam dan mengenal teknologi bercocok tanam. Ya, diharapkan kalian rajin untuk membaca ya, untuk berliterasi matematika sudah anda dapatkan supaya nantinya ke depan pas ujian akan ada lagi yang akan kita pelajari. Boleh? Oke. Ya. Untuk saat ini materi yang akan kita pelajari terkait dengan materi kita di pagi hari ini tentang proses masuknya dan berkembang agama Hindu dan Buddha. Dia akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Ya, jadi nanti peserta melalui video, tayangan video, peserta didik menyimak materi penjelasan dan dari guru tentang proses masuk dan berkembangnya agama di Indonesia dengan baik. Ya. Kemudian setelah menonton video, peserta didik melalui PowerPoint, peserta didik itu melihat materi PowerPoint yang diberikan guru dan menganalisis, ya, menganalisis tentang proses masuknya dan berkembang agama Hindu dan Buddha Indonesia dengan benar. Ya. Setelah itu nanti melalui diskusi kelompok yang ketiga, melalui diskusi kelompok nanti, yang peserta didik diharapkan dapat mengolah informasi, ya, tentang berbagai teori masuknya agama Hindu dan Buddha, ya, di Indonesia dengan tepat. Boleh? Jadi nanti ada diskusi kelompok dan yang terakhir melalui hasil diskusi peserta didik mampu mengolah informasi, menganalisis dan mengolah informasi tentang berbagai teori tentang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dengan tepat, ya. Nanti di Oke. Sebelum kita lanjut, ya, di grup kelas saya akan mengirim post-test, jadi jawab hanya 2 menit saja, ya. Di masing-masing sekarang yang diminta untuk mengakses handphone, kita akan mengirim link untuk post-test. Jadi dikerjakan hanya 2 menit saja, jawab sesuai pengetahuan Anda dulu, ya. Nanti setelah Anda mendapat materi, penjelasan sebentar baru dijawab berdasarkan yang Anda dapati dalam hasil dalam materi. Oke, ini kita sudah kirim untuk linknya. Jadi segera diisi nama dan data lengkap dan dijawab untuk soal post-test pretestnya, ya. Oke, baik, ya, biar saya cukup untuk pretestnya. Selesaikan saja sesuai dengan jawaban dari pemahaman Anda, ya. Oke, nah, baik, kita lanjut, ya. Ya, coba perhatikan semua di depan pada gambar. Apa yang Anda ketahui tentang gambar ini? Jadi apa ini? Ya? Borobudur. Oke. Ada yang tahu letaknya di mana? Ada yang sudah pernah pergi? Ada yang sudah pernah ke sana? Belum. Ya. Jadi secara singkat, ya, Borobudur ini terletak di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Nah, sekarang apa kaitannya Candi Borobudur ini dengan materi kita saat ini? Ya, apa kaitannya? Ya, gimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oke, jadi saya sampaikan saja. Jadi Candi Borobudur ini, ya, adalah salah satu candi yang mencorak agama Buddha, ya, yang dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno tahun 800-an Masehi.
Ya, ini berkaitan erat dengan materi kita karena memang dari datangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, sehingga muncul akulturasi budaya dan menghasilkan seperti candi-candi, prestasi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan kita tampilkan video pembelajaran. Jadi Anda simak baik-baik, ya. Ini hanya singkat, supaya nanti dalam pembahasan kelompok dan penjelasan gurunya sudah dijelaskan terlalu banyak. Oke, baik. Jadi demikian untuk video pembelajaran. Diharapkan kalian dapat menyimak secara baik-baik, ya. Dari video penjelasan terkait masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, negara kita ini memiliki banyak kekayaan keberagaman. Gitu. Salah satunya adalah agama. Masuknya agama Hindu dan Buddha itu menambah beragam agama yang ada di Indonesia. Nah, dijelaskan tadi, ya, bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Itu kita perhatikan tadi. Nah, secara umum sebelum kita mencari tahu, ya, dari beberapa teori yang sudah akan disampaikan tadi, kita memahami dulu secara umum bagaimana agama yang sudah dijelaskan dari agama Hindu dan agama Buddha. Ya, betul. Sekarang masuk agama Hindu dan Buddha dan kebudayaannya ke Indonesia itu dijelaskan tadi ada 4 teori yang dijelaskan. Ya, 4 teori. Ya, kita baca bersama-sama 4 teori. Teori Ksatria, teori Waisya, teori Brahmana, teori Arsa. Ya, 4 teori ini menjelaskan tentang masuknya agama Hindu dan budaya budayanya di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan secara singkat. Di sini dia akan membagi nanti Anda dalam bentuk 4 kelompok. Jadi masing-masing membahas materi yang berbeda-beda. Ya, karena kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah yang berikan kalian itu tentang materi berbeda-beda dan dibuat dalam bentuk infografis. Nanti akan dibuat. Ya, ada contohnya di sini. Ya. Oke, jadi ini ada lembar kerja. Di sini ada contoh infografis. Jadi infografis yang sudah dijelaskan itu mana informasi dalam bentuk grafis. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Canva. Karena rata-rata di sini sudah ada yang belajar, jadi penggunaan Canva itu semua gratis. Jadi masing-masing kelompok nanti menulis data ini, data dari kelas dan infografis contohnya hanya contoh saja. Ya, nanti dibuat masing-masing kelompok dengan materi yang akan diberikan. Ya, boleh? Oke. Sebelum ini harus sampaikan materi, kita balik kelompok dulu ya. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1,
1, 2, 3, 4. Oke, baik. Jadi nama-nama yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Silakan bergabung dengan tertib. Kelompok tentukan kelompoknya, ya. Jadi akan menjadi moderator. Oke. Jadi kelompok 1 materinya tentang Brahmana. Yang kelompok 2 tentang Ksatria. Kelompok 3 Waisya, dan kelompok 4 mengenai arus balik, ya. Untuk materi-materinya, ya, biar akan menunjukkan oke, untuk PKBD disesuaikan dengan materi masing-masing. Ya, baik. Jadi di dalam lembar kerja di situ dia kasih contoh infografis yang akan buat. Jadi masing-masing kelompok dan dengan kesempatan masing-masing kelompok ada hanya dua saja yang mengakses lewat internet, ya. Judulnya si Jepang aplikasi Canva dan search materi dan gambar. Boleh? Selebihnya yang lain diskusi mengenai hal apa yang akan dimaksud. Jadi yang pertama untuk yang akan Anda cari di situ ada pertama teori itu ditemukan oleh siapa, ya, bagaimana teori itu dan apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan materi teori dari maksudnya agama sudah di Indonesia, ya, terkait dengan teori-teori yang masing-masing kelompok bahas. Boleh? Boleh? Jadi nanti buat dalam bentuk infografis semenarik mungkin, ya, semenarik mungkin untuk karyanya karena akan ditampilkan dan dipresentasikan. Boleh? Apa ada pertanyaan kelompok? Pas? Jadi saat ini kita akan mempresentasikan hasil, ya, masing-masing kelompok persiapkan untuk mempresentasikan hasil dan diskusi dengan membuat infografis tentang materi yang sudah diberikan. Oke? Ya. Tapi sebelum kita masuk pada presentasi, kita memancing motivasi dan semangat kita, ya. Seperti biasa kita buat speaking, ya, speaking untuk menambah semangat dan motivasi. Silakan semua mengambil kondisi, ya. Oke, untuk speaking kita pakai speaking gerak dengan tepuk semangat ubah, tapi dengan drama yang tempat cepat. Boleh? Kita mulai. Semangatnya. Oke, mantap. Kita keluar semua. Baik, nanti kita akan presentasikan untuk materi dari masing-masing kelompok. Jadi untuk yang akan presentasikan pertama dari teori kesatria. Jadi teori kesatria silakan untuk yang akan membawa materi moderator untuk disiapkan. Ya, sementara itu dia akan tampilkan dulu hasil dari teori kesatria. Cuci. Baik, sebelum mempresentasikan,
di masing-masing kelompok ini akan tampilkan dulu. Silakan untuk kelompok Ksatria mempresentasikan hasil dari teori Ksatria. Ya, ini adalah, ini masing-masing kelompok bisa lihat ini hasil dari infografis yang sudah dibuat yang lewat aplikasi Canva tentang teori Ksatria. Silakan. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas dan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teori Ksatria yang akan dibawakan oleh teman saya, Gracia Buaya. Dipersilakan. Teori Ksatria. Teori yang mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa India. Menurut teori Ksatria adalah menulis kesenian hidup. Agama Hindu di Indonesia disebarkan oleh golongan Ksatria atau golongan prajurit yang dulunya memegang kekuasaan di wilayah India. Kelebihan teori Ksatria adalah keseluruhan petualang dan penakjub daerah lain umumnya hanya dimiliki kaum prajurit Ksatria. Kelemahan teori Ksatria, sastra Ksatria tidak dapat berbahasa Sanskerta yang memiliki induk bahasa bagi kitab suci agama Hindu. Isi teori proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Demikianlah isi presentasi kami. Jika ada saran, masukan, dan tanggapan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siapa Nova akan memberikan masukan. Kalau boleh ya, teorinya lebih diberikan lebih rinci lagi, dan asal teorinya dari mana dan terus seperti source-nya dari mana, teori itu ditemukan dari mana. Terima kasih. Kami terima saran dan masukan. Ada lagi? Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi dan shalom. Oke, baik ya. Demikian dari presentasi kita hari ini. Terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan presentasi tentang teori-teori masuknya agama dan budaya Hindu di Indonesia ya. Masuk untuk revisi pelajaran ya kita. Coba buka kembali link yang sudah diberikan tadi untuk menjawab post test ya. Masuk kembali dan menjawab post test yang sudah diberikan tadi awal tadi. Silakan masing-masing. Oke, baik. Jadi untuk materi kita pada saat ini ya, terkait dengan proses masuknya agama Hindu dan Buddha. Jadi dirasa kita juga sudah tahu Indonesia kita kaya dengan keagamannya, mana di Kota Indonesia ini memberikan banyak sekali keberagaman budaya, apalagi agama. Nah, agama Hindu dan Buddha seperti yang saya sampaikan tadi membawa pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Ya, di mana agama Hindu dan Buddha itu mengakhiri masa praksara, ya, masa praksara di Nusantara Indonesia. Karena datangnya agama Hindu dan Buddha, ya, sudah mengawali ada penulisan, ada genealogi, ya, macam-macam. Jadi sangat berpengaruh besar untuk Indonesia untuk perkembangan, ya. Di mana Indonesia dari belum mengenal tulisan, maksudnya akan mengenal tulisan, ya. Seperti itu ya. Jadi itu untuk diperhatikan dan kita banyak kan membaca atau berliterasi, jangan cuma nonton
video, nonton reels, nonton TikTok dan sebagainya, tapi tidak membaca materi. Padahal yang pokok untuk kita peserta kita apa? Membaca materi. Apalagi yang lalu kan semester lalu nilai-nilai kan sudah ada pasang tuh. Jadi kita buat perubahan dari semester lalu. Kalau nilai masih kurang, dikembangkan apa yang kurang. Ya, rajin membaca materi. Di perpustakaan banyak sekali buku. Kunjungan itu kebanyakan kunjungan meminjam. Tidak ada kunjungan membaca buku dalam perpustakaan. Jadi pergunakan itu juga ada ya di media-media internet. Usahakan mengubahnya dengan konsumsi membaca materi. Boleh? Oke. Nah saat ini bagaimana? Ini kita akan minta kalian untuk memberikan masukan. Kira-kira bagaimana untuk pembelajaran kita ke depan ya? Karena dalam setiap pembelajaran pasti kita ada kritikan masukan sebagainya itu pembenahan ya. Jadi diharapkan ada masukan. Kira-kira oke silakan Jo. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Kalau saya mengusulkan mungkin saat kerja kelompok masing-masing kelompok membawa dan supaya pada saat kerja kelompok itu bisa lebih efektif. Oke, ya, baik, terima kasih. Memang itu masukan yang baik ya dari Ibu. Terima kasih Jo. Sudah masukan. Memang ada baiknya kita mendesainnya sesuatu lewat ada itu ya. Tapi karena penggunaan itu juga sekarang sudah lebih baik ya dari memang itu. Tapi ke depan kita akan kembangkan lagi. Nanti untuk presentasi masing-masing kelompok wajib kalau wajib itu menyiapkan saja ya. Itu supaya itu digampang untuk membuat presentasi. Ya, terima kasih untuk masukannya. Jadi diharapkan ke depan tetap aktif ya, tetap menjaga kesehatan agar semua bisa hadir dalam pertemuan selanjutnya. Ya, karena materi selanjutnya kita ini berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Ya, karena ini sudah belajar proses masuknya, kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Nah, itu sudah berkaitan dengan Jati Diri dan sebagainya yang lebih perhatian. Boleh? Baiklah, kita akan akhiri kegiatan pembelajaran kita saat ini. Untuk mengakhirinya, siapa yang ingin berdoa karena kita awali dengan doa, nanti kita tutup juga. Silakan yang ingin menutup doa. Yang mau menutup kegiatan dengan doa silakan. Terima kasih untuk teman-teman dunia. Jadi kita jumpa lagi minggu depan, atau semangat dan jangan lupa rajin membaca materi. Oke. Sinapis. Say thank you to the teacher.